Angin malam bertiup kencang, menerpa wajahku dengan hawa yang menusuk tulang. Di kejauhan hanya ada kegelapan yang pekat, sesekali diselingi oleh cahaya lampu jalan yang temaram dan berkedip-kedip seolah kehabisan tenaga. Aku dan tiga temanku, Rian, Dina, dan Sari, baru saja sampai di villa sewaan yang terletak di dataran tinggi, tepat di lereng gunung yang terkenal dengan kabut tebal dan suasananya yang mencekam. Kami memilih tempat ini karena ingin liburan yang tenang, jauh dari kebisingan kota. Iklan di internet bilang villa ini memiliki pemandangan terbaik di atas awan. Tapi saat kami sampai, yang terlihat bukanlah pemandangan indah, melainkan lautan kabut putih yang tebal menyelimuti seluruh bangunan kayu tua itu seolah sedang memeluknya erat-erat tak mau melepaskan. Dingin banget ya. Gua rasa suhu di sini pasti di bawah 10 derajat, gumam Sari sambil menggosok-gosokkan kedua lengannya. Matanya celingukan melihat ke sekeliling hutan pinus yang gelap. Iya, tapi view-nya dapet banget kan? Sepi banget, cocok buat healing, sahut Rian sambil menurunkan tas dari bagasi mobil. Suaranya berusaha terdengar santai, tapi sedikit menggema di tengah kesunyian. Villa itu terdiri dari 2 lantai. Bangunannya terlihat sudah cukup tua, catnya mulai mengelupas dan kayu-kayunya terlihat rapuh. Suasana di sekitarnya sangat sunyi, begitu sunyi sampai-sampai suara angin yang berdesir di antara pepohonan terdengar seperti bisikan-bisikan tak jelas, seolah ada yang membicarakan kami dari balik dedaunan. Kami masuk ke dalam. Interiornya masih bergaya jadul, dengan perabotan kayu yang besar dan tebal. Bau kayu lapuk dan bau tanah basah langsung menyerang indera penciuman. Ada sesuatu yang aneh dengan udara di dalam sini, terasa berat dan pengap, seolah ruangan ini sudah bertahun-tahun tidak dibuka dan menampung napas panjang dari penghuni sebelumnya. Malam ini kita tidur di mana? Kamarnya banyak banget, tanya Dina sambil menyalakan lampu ruang tengah. Lampunya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala terang, memancarkan cahaya kuning yang redup dan membuat bayangan di sudut ruangan terlihat menari-nari tak beraturan. Aku ambil kamar pojok yang ada jendelanya menghadap ke lembah, kataku. Pengen lihat sunrise besok pagi. Malam berlalu dengan biasa saja di awalnya. Kami mengobrol, makan malam, dan bercanda sampai larut. Namun sekitar pukul 2 pagi, suasana mulai berubah. Hening yang tadinya terasa damai, kini berubah menjadi menyesakkan dada. Aku terbangun karena hawa dingin yang luar biasa. Selimutku seolah tidak berfungsi, dinginnya sampai menusuk ke tulang. Saat membuka mata, aku melihat jendela kamarku tertutup kabut tebal, membuat luar tampak putih susu, tak bisa melihat apapun. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Suaranya jelas sekali, berjalan di atas lantai kayu koridor di luar kamarku. Langkah itu berat, pelan, dan terdengar sangat dekat. Aku menahan napas. Jam segini, siapa yang bangun? Mungkin Rian atau yang lain mau ke kamar mandi. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Hening. Detik demi detik terasa seperti jam. Aku menunggu pintu itu diketuk atau didorong, tapi tidak ada apa-apa. Hanya ada suara napas yang berat, terdengar sangat jelas dari balik pintu kayu tipis itu. Napas itu terdengar kasar, seperti orang yang kelelahan atau sedang menahan sakit. Jantungku berdegup kencang. Aku memberanikan diri bangkit dan mengintip dari celah kunci. Di luar gelap, tapi aku bisa melihat sepasang kaki telanjang berdiri tegak tepat di hadapanku. Kakinya pucat pasi, membiru, dan kotor oleh tanah merah. "Hei, Rian, Sari," panggilku pelan, berusaha menyembunyikan getar suaraku. Tidak ada jawaban, hanya suara napas itu yang makin keras, makin berat. Tiba-tiba, pintu kamarku diguncang dengan keras. Bukan diketuk, tapi diguncang seolah ada yang mendorongnya dengan amarah. Brak! Brak! Aku terperanjat mundur ke belakang. "Siapa itu? Jangan iseng ah!" teriakku. Suara itu berhenti. Ketenangan kembali, tapi kali ini terasa lebih salah. Aku mencoba memejamkan mata lagi, berusaha meyakinkan diri bahwa itu cuma perasaan atau mungkin angin. Tapi belum lama aku berbaring, aku mendengar suara lain. Kali ini dari arah atap. Gesek, gesek, gesek. Suara seperti sesuatu yang kasar diseret di atas genteng. Suaranya pelan tapi pasti, bergerak dari ujung atap menuju tepat di atas kepala tempat tidurku. Lalu suara itu berhenti, dan sesuatu yang berat seolah menjatuhkan diri tepat di atas langit-langit kamarku.
Bram! Getarannya terasa sampai ke kasur. Aku menatap ke atas, melihat papan langit-langit kayu yang mulai lapuk. Di sana, perlahan-lahan muncul noda coklat kehitaman yang membesar, seolah ada cairan kental yang merembes dari atas. Baunya menyengat, bau amis dan tanah basah yang sangat menyengat. Aku tidak berani bergerak, aku takut sekali. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke kamar teman-temanku. Rasanya tidak mungkin aku bisa tidur sendirian di sini. Dengan hati-hati aku membuka pintu. Koridor luar gelap gulita. Lampu otomatis yang tadi menyala kini mati total. Kabut ternyata sudah masuk ke dalam rumah, membuat jarak pandang sangat pendek. "Rian, Din!" panggilku. Tidak ada sahutan, hanya gema suaraku sendiri yang memantul dinding. Aku berjalan membabi buta menuju kamar Rian. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Aku mendorongnya pelan. "Rian, lo ada nggak?" Kamar itu kosong. Kasurnya rapi, seolah tidak pernah dipakai. Barang-barangnya masih ada di tas, tapi dia tidak ada di sana. Aku panik. Lalu aku lari ke kamar Dina dan Sari. Sama, kedua kamar itu kosong melompong. Kasurnya dingin, tidak ada bekas orang tidur. Di mana mereka? Tadi malam kami masih bersama-sama. Keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhku, padahal suhu di sini sangat beku. Aku berlari turun ke lantai bawah, menuju ruang tengah. Mungkin mereka sedang duduk di sana. Saat sampai di tangga terakhir, langkahku terhenti mati. Tubuhku kaku, darahku seakan berhenti mengalir. Di ruang tengah, di bawah cahaya lampu yang kini berkedip-kedip tak menentu, Rian, Dina, dan Sari duduk melingkar di atas karpet. Mereka duduk memunggungiku, sangat rapat. Tapi yang membuatku ingin berteriak adalah cara mereka duduk. Punggung mereka bungkuk, leher mereka terlihat terlalu panjang dan bengkok ke belakang dengan posisi yang tidak wajar, seolah kepala mereka menengadah terlalu jauh ke atas menatap langit-langit. "Hei, kalian ngapain di sana? Kenapa nggak jawab panggilan gue?" Suaraku keluar berbisik pelan. Mereka tidak bergerak, tidak menjawab. Hanya ada suara gumaman pelan, serentak keluar dari mulut mereka bertiga. Suara itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah, melainkan suara desisan seperti angin yang keluar dari rongga yang dalam. Dengan gemetar hebat, aku melangkah maju selangkah. "Guys, serius deh, jangan ngerjain gue." Tiba-tiba, ketiganya menoleh bersamaan, sangat cepat. Gerakan leher mereka berputar dengan sendi yang berbunyi krek, krek, krek. Wajah mereka bukan wajah manusia lagi. Mata mereka melotot keluar, putihnya menghitam seluruhnya. Mulut mereka terbelah sampai ke telinga, menampakkan gigi-gigi runcing dan tajam. Kulit mereka pucat membiru, sama persis dengan kaki yang kulihat di depan pintu tadi. Dan mereka semua tersenyum, senyuman yang sangat lebar dan mengerikan. "Akhirnya, kamu ikut juga." Suara mereka bergema, bukan dari mulut mereka, tapi dari seluruh penjuru ruangan, dari dinding, dari lantai, dari atap. "Di sini dingin kan? Kami cuma mau temenin kamu, biar kamu nggak kesepian selamanya." Aku mau lari, tapi kakiku seakan terpaku di lantai kayu itu. Aku melihat kabut putih mulai masuk semakin banyak, menyelimuti kakiku, lalu pinggang, lalu dadaku. Di balik kabut itu, aku bisa melihat sosok-sosok bayangan lain yang semakin banyak, berjejer di koridor, di tangga, menatapku dengan tatapan kosong. Villa ini tidak kosong, mereka semua ada di sini. Dan kami yang datang mencari ketenangan, ternyata datang menawarkan diri untuk menjadi teman main mereka. Angin menderu kencang, memekakkan telinga. Dan yang terakhir kuingat hanyalah rasa dingin yang membekukan seluruh tubuhku dan suara bisikan yang tak pernah berhenti. "Selamat datang di rumah kita bersama." Suasana makin mencekam dan gak bakal nyangka endingnya gimana. Siapin mental ya. Kabut putih itu semakin pekat, menyelimuti seluruh ruangan hingga aku hampir tidak bisa melihat ujung jariku sendiri. Dinginnya bukan main, menusuk sampai ke sumsum tulang, membuat napasku terlihat berasap setiap kali aku menghembuskannya. Tubuhku terasa kaku, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahanku agar tidak bisa bergerak sedikit pun. Di hadapanku, sosok Rian, Dina, dan Sari masih duduk melingkar, tapi bentuk mereka semakin lama semakin tidak jelas. Tubuh mereka perlahan memudar, bercampur dengan kabut, hingga yang tersisa hanyalah sepasang mata merah yang bersinar terang di tengah kegelapan. "Jangan lari, kemana lagi kamu mau pergi?" Suara itu bergema di mana-mana.
Terdengar seperti bisikan di telinga kanan dan kiri secara bersamaan. Tempat ini sudah menjadi milik kami sejak lama, dan sekarang kamu juga bagian dari sini. Aku mencoba memejamkan mata, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Aku berusaha mengingat wajah orang tuaku, rumahku di kota, segala hal yang nyata. Tapi bayangan itu perlahan memudar, digantikan oleh pemandangan villa tua ini, suara kayu yang berderit, dan bau tanah basah yang terus-menerus menguar di udara. Tiba-tiba, aku merasakan sentuhan di bahuku. Dingin, sangat dingin, seperti es yang menempel langsung pada kulit. Perlahan, aku menoleh ke samping. Di sana berdiri sosok lain, bukan temanku. Sosok ini lebih tinggi, mengenakan baju panjang berwarna gelap yang compang-camping. Wajahnya tertutup bayangan, tapi aku bisa melihat mulutnya yang terbelah lebar, menampakkan gigi-gigi yang tajam dan bernoda darah kering. Mereka baru datang sebelum kamu, bisik makhluk itu, menunjuk ke arah sosok temanku yang kini sudah berubah menjadi asap. Mereka senang di sini, tidak ada masalah, tidak ada pekerjaan, hanya dingin dan damai selamanya. Aku mau pulang. Suaraku keluar pecah, nyaris tak terdengar. Tolong, biarkan aku pulang. Makhluk itu tertawa. Tawanya keras, melengking, dan memecah keheningan malam. Pulang? Kamu sudah ada di rumah, nak. Lihatlah ke sekeliling. Semua ini adalah rumah kita. Saat itu juga, dinding-dinding kayu villa seolah-olah hidup. Papan-papan kayu mulai bergerak, membesar, dan berubah menjadi wajah-wajah merengis. Ribuan wajah muncul di mana-mana, di pintu, di jendela, di langit-langit. Mereka semua menatapku, berbisik serentak memanggil namaku. Tinggal, tinggal, tinggal. Aku merasa kepalaku akan meledak mendengar suara-suara itu. Tubuhku semakin lemas dan kesadaranku mulai mengabur. Rasa takut yang tadinya menggelora perlahan digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Mataku terasa berat, sangat berat. Mungkin benar kata mereka. Di sini tenang, tidak ada yang mengganggu. Dingin ini perlahan terasa seperti pelukan. Ayo, ikut dengan kami. Tangan dingin itu kini memegang tanganku. Tangannya keriput dan kaku, tapi aku tidak punya tenaga untuk menepisnya. Mari kita duduk bersama, menunggu tamu berikutnya datang. Aku melihat diriku sendiri mulai ikut memudar. Kulitku terasa dingin dan kaku. Saat aku menunduk melihat kakiku sudah tidak menyentuh lantai lagi. Aku melayang, bercampur dengan kabut putih yang tebal itu. Di kejauhan terdengar suara mesin mobil mendekat. Lampu kendaraan menerobos kabut, berhenti tepat di halaman villa. Aku melihat pintu mobil terbuka dan sebuah keluarga keluar, tertawa-tawa, membawa tas, bersiap untuk menginap. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak datang ke villa kosong. Mereka tidak tahu bahwa di dalam sana sudah ada kami menunggu. Aku mencoba berteriak memperingatkan mereka. Lari, pergi dari sini. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah desisan angin. Shh. Rian, Dina, Sari, dan aku, kami semua tersenyum lebar. Mata kami bersinar merah di dalam kegelapan. Pintu depan villa terbuka sendiri dengan suara berdecit panjang. Mari masuk, kami sudah menunggu kalian sejak lama. Dan kabut putih itu kembali menutup segalanya, menyembunyikan teror yang tersembunyi di atas gunung ini, menunggu waktu untuk menambah anggota baru ke dalam kumpulan arwah yang tak pernah bisa pulang. Gimana? Masih berani naik gunung atau sewa villa sepi?